Selamat pagi, Mas, Mbak, dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Evi Panyareta dengan NIM G0024 dari kelompok SGD B4. Sebelumnya untuk hari ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang cor atau lebih dikenalnya di bahasa Indonesia sebagai jantung. Jadi untuk anatomi cor, pertama itu ada perikardium. Perikardium itu dia yang membungkus jantung. Bisa dilihat di sini perikardium. Ini juga untuk gambar sebelah kiri itu akan dijelaskan nanti yaitu sinus perikardium. Tapi untuk perikardium terdiri dari dua. Dia ada perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Nah, nanti em, di kafum perikardium ini akan ada cairan serosum yang disebut likor perikardii. Terus untuk fungsinya perikardium itu sendiri ya tentu saja untuk menahan agar jantung tetap pada tempatnya. Terus ini adalah sinus perikardii, bisa dilihat di sini. Untuk di bagian yang saya tunjukkan, di alur yang saya tunjukkan itu namanya sinus transversus perikardii. Jadi dia itu alur yang dibentuk di mana tempat aorta dan bronkus pulmonalis meninggalkan jantung. Sedangkan untuk yang saya tunjuk sekarang ini itu disebut sinus obliquus perikardii. Jadi dia merefleksi tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis itu bakal memasuki jantung. Nah, selanjutnya adalah core externa. Jadi untuk core bagian eksterna itu dia tentu saja ada suatu struktur yang namanya ligamentum-ligamentum yang memfiksasi core tersebut. Dia itu ada 4 ligamentum. Jadi yang ini namanya ligamentum um, sternoperikardiaka karena menempel dengan sternum, dan ligamentum sifovericardiaca karena menempel dengan sternum bagian yang processus sifoideusnya. Terus ada ligamentum pericardioclenica. Pericardioclenica itu dia ini pericardioclenica di belakang itu namanya pericardioclenica, dan em, untuk vertebropericardiaca itu, maaf, untuk peri di sebelah sini, di sebelah sini ya, untuk vertebral pericardiaca dia yang mengikat dengan tulang belakang. Selain itu, di jantung juga ada namanya skeleton cordis. Di gambar sebelah kanan, skeleton cordis ini tuh apa sih? Skeleton cordis ini tuh dia eh, sebe- kasarnya sebagai kerangka cor gitu. Jadi dia yang menetap memfiksasi cor juga selain ligamen, dan dia ada sebagai tempat pelekatan kupis atau katup-katup jantungnya. Jadi ini dia bentuknya. Dia tuh terdiri atas ada 3 struktur: annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan septum septum membranosum. Nah, tadi kan udah dibilang dia itu juga sebagai tempat pelekatan katup-katup jantung. Nah, katup-katup jantung itu ada apa aja sih? Jadi katup jantung itu ada dua, ada namanya valva atrioventricularis. Dia itu yang mengkatup antara atrium dan ventrikular. Dia di sebelah kanan dan kiri. Bedanya apa? Kalau di sebelah kanan atau dekstra, dia itu daun katupnya ada 3. Tapi kalau di sebelah kiri atau sinistra, daun katupnya ada 2. Makanya namanya valva tricuspidalis dan satunya lagi vasca mitralis. Terus ada juga katup di mana dia menjadi sebagai pintu pada aorta atau truncus pulmonalis. Nah, kalau untuk yang aorta itu namanya valva aorta, dan untuk pulmonalis namanya valva pulmonalis. Nah, kedua valva ini tuh disebut juga apa sih? Dia disebut juga em, katup semilunar. Kenapa? Karena bentuknya seperti setengah bulan. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk core interna. Jadi, core itu kan terdiri dari 4 ruang ya. Ada atrium, ada ventrikular, dan ada yang kiri dan yang kanan. Untuk yang di sebelah kiri itu em, yaitu gambar untuk
dexter. Jadi ini yang di atas atrium dexter dan yang di bawah ventricular dexter. Untuk atrium dexter itu bagian yang pentingnya adalah dia ada dua bagian, bagian halus dan bagian kasar. Bagian kasarnya itu nanti karena oleh musculus pectinati. Nah, dan dia kalau atrium itu dia juga punya auricula. Jadi dia auricula itu seperti extension dari atrium itu sendiri supaya kalau berkembang dia tetap bisa membesar. Dan untuk ventriculus dexter yang di bagian bawah sini itu dia ada semuanya kasar, jadi terdiri atas satu ruangan kasar disebut trabecula carnae. Nah, dia ini ada tiga komponen di trabecula carnae. Ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis. Jadi di bagian yang saya tunjuk itu namanya trabecula septomarginalis. Dan dia ini penting karena apa? Karena dia memiliki bundle of His. Bundle of His ini dia menjadi pacemakernya jantung. Terus yang di sebelah kanan itu menjadi sinisternya. Yang pertama di atas ada ostium sinister. Untuk ostium sinister sebenarnya, untuk atrium sinister sebenarnya tidak ada hal-hal penting yang perlu diingat. Dan untuk yang di bagian bawah namanya ventriculus sinister. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa bilik kiri atau ventriculus sinister ini dia miokardiumnya paling tebal di antara yang lain. Kenapa? Karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Dan sama dia juga muskulusnya muskulus papillaris. Jadi untuk em, secara singkatnya untuk ventricular itu dua-duanya ada muskulus ventrilaris. Baik, sekian dari saya tentang anatomi cor. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.